Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa masalah atau gangguan reproduksi pada wanita. Nah, di soal-soal ini tuh pasti akan sering muncul di ujian-ujian P3K atau ujian CPNS. Oke, mari kita simak soalnya ya Kak. Oke, kita mulai soal pertama. Nyonya X, usia 33 tahun, postpartum 3 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan demam, menggigil, mual muntah, dan nyeri pada bagian perut. Dan perut terasa kaku. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi 110 per 70, nadi 100 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu badan 39,5 derajat Celcius, serta tidak ada bising usus. Nah, diagnosa untuk kasus ini adalah A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abscess pelvis, D. Mastitis, atau E. Selulitis. Nah, kira-kira apa nih jawabannya, Kak? Di sini kan kita punya kata kunci, ibunya itu ada nyeri perut, mual muntah, kemudian demam, disertai otot perut yang terasa kaku. Dari gejala-gejala yang ada ini, ibunya itu dinampakkan kalau ibunya menderita peritonitis. Peritonitis itu apa? Peritonitis itu adalah inflamasi membran serosa yang melingkupi rongga abdomen beserta organ-organ di dalamnya atau di peritoneum. Dalam hal ini, rongga atau radang membran yang melapisi dinding perut atau menutupi organ-organ perut. Jadi ibunya itu mempunyai keluhan itu eh, terasa sangat sekali itu di perut. Jadi kalau misalnya Kakak nanti dapat soal, ibunya ada kata-kata clue ibunya nyeri perut hebat, atau ada disertai demam, kemudian mual, muntah. Nah, pasti itu jawabannya adalah peritonitis. Oke, soal selanjutnya ya Kak ya. Nyonya G, 37 tahun mengeluh demam tinggi hingga menggigil, nyeri bagian perut, bagian bawah, dan panggul. Kadang nyeri saat buang air kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan tensi 110 per 70, nadi 100, pernafasan 25 kali per menit, suhu tubuh 39 derajat Celcius. Ibunya mengalami keputihan yang berbau dan berubah warna. Diagnosa apakah yang ada pada kasus tersebut? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abscess pelvis, D. Mastitis, atau E. Selulitis. Nah, kakak bisa menebak-nebak jawabannya ya. Kita harus cari clue-nya sesuai dengan gejala-gejala ibu. Kita cek pembahasannya ya kak ya. Kata kuncinya di sini yaitu nyeri perut bagian bawah sampai panggul, kemudian nyeri BAK, kemudian demam, kemudian keputihan berbau hingga berubah warna. Jadi dari gejala ini karena adanya ibu mengalami itu nyeri panggul, bisa dipastikan kalau ibunya itu mengalami radang panggul atau bisa disebut pelvic inflammatory disease atau PID atau abscess pelvic, di mana infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa terjadi karena infeksi menular seksual, yaitu dari infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau leher rahim, dalam hal ini serviks, ke organ reproduksi yang lebih dalam seperti rahim, kemudian tuba falopi, atau ovarium. Nah, apa sih bakterinya? Bakterinya itu Chlamydia trachomonatis atau Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya seperti tadi ya Kak, nyeri perut, kemudian panggul, terus oh iya ini juga keputihannya berwarna hingga berbau. Pokoknya keputihannya itu pasti abnormal, disertai dengan demam. Kemudian kalau dia mensnya itu biasa nggak teratur, hanya tiba-tiba ada bercak gitu, terus nggak ada kayak gitu. Terus disertai nyeri BAK dan nyeri berhubungan. Jadi jawabannya tadi abscess pelvic ya Kak ya. Oke, soal selanjutnya ya Kak ya. Nyonya U, usia 45 tahun, mengaku datang dengan nyeri perut hebat saat haid, nyeri BAK, dan nyeri tekan di atas simpisis. Ia merasa perutnya seperti membesar ketika saat mens. Ini ada ketika saat mens ya Kak ya. Nah,
Tensi dalam batas normal, diagnosa dari Nyonya U itu apa? A. Endometriosis, B. Adenomiosis, C. Disminor, D. Metoragi, atau E. Poliminor. Nah, kita cek jawabannya, Kak. Oke Kak, kita langsung ke pembahasannya ya. Oh ini sudah ada jawabannya. Jawabannya itu ternyata adenomiosis. Apa sih itu adenomiosis? Adenomiosis itu kondisi ketika endometrium atau lapisan permukaan rongga rahim tumbuh di dalam dinding otot rahim atau miometrium. Nah ini ada gambarnya ya Kak ya. Ada yang kondisi normal, itu jaringan endometriumnya itu hanya melapisi permukaan rongga rahim. Tetapi kalau adenomiosis, jaringan endometriumnya itu tetap berfungsi, tetapi tumbuhnya itu ke dalam otot rahim atau ke miometriumnya, sehingga rahimnya itu membengkak pada saat siklus menstruasinya, seperti gejalanya ibu tadi ya, dia merasa kalau pada saat dia mens itu rahimnya itu seperti bengkak seperti itu. Jadi jawabannya adenomiosis ya kak ya. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Nyonya A 33 tahun belum pernah hamil, sudah menikah 6 tahun, datang ke poliklinik kandungan. Sering merasa nyeri haid, haidnya tidak teratur, nyeri saat BAB dan nyeri saat berhubungan. TTV dalam batas normal, serta pemeriksaan lain seperti abdomen dan genitalia dalam batas normal. Nah, apakah diagnosa Nyonya A? A. Endometriosis, B. Adenomiosis, C. Disminor, D. Miom, atau E. Kista ovarium. Oke, kita langsung lihat pembahasannya. Nah, di sini sudah saya sertakan dengan gambar ya, Kak. Kalau endometriosis itu seperti ini model uterusnya. Nah, kata kuncinya apa? Ibunya itu mengalami nyeri saat haid, nyeri BAB, kemudian nyeri berhubungan. Nah, ini yang paling penting itu biasa terjadi pada wanita yang belum pernah hamil atau infertil. Begitu. Apa sih endometriosis? Itu suatu gangguan pada jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh di luar rahim. Nah, kalau tadi yang adenomiosis itu kan dia masuk ke dalam otot rahim, tapi ini dia di luar rahim. Nah, dengan endometriosis, jaringan dapat ditemukan di indung telur, saluran telur, atau di usus. Nah, ini gejala yang paling umum sepertinya nyeri pada wanita dan menstruasi yang tidak teratur. Seperti itu, Kak ya. Oke, soal selanjutnya ini, Kak. Nyonya R usia 32 tahun, P3A0, dan pospartum 2 minggu. Datang ke poli kandungan dengan keluhan demam menggigil, nyeri pada bagian perut bawah, lokea berbau, serta mengeluarkan nanah. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi 110/60. Nah, di 115 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu tubuh 39 derajat Celcius, dan terdapat nyeri tekan uterus. Nah, diagnosa apa untuk pasien tersebut? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses payudara, D. Mastitis, atau E. Kista. Oke, kita cek pembahasannya. Kata kuncinya apa? Demam, nyeri perut bagian bawah, dan biasa terjadi pada postpartum. Kemudian lokeanya abnormal, lokeanya bau mengeluarkan nanah. Nah, apa sih metritis itu? Jawabannya metritis ya, Kak. Metritis atau biasa disebut radang miometrium, di mana terjadi pada masa nifas. Nah, ini juga biasa disertai dengan perdarahan pervaginam, bahkan ibunya itu mengalami shock. Nah, penyakit ini merupakan lanjutan dari endometritis sehingga penanganannya sama. Kemudian gejalanya itu seperti demam, nyeri perut, kemudian dilanjutkan dengan lokea yang abnormal. Jadi kalau misalnya dia sudah ada endometritis, kemudian endometritisnya itu tidak tertangani secara baik, nah bisa jadi ia akan lebih parah atau menjadi malah metritis atau radang miometrium. Begitu ya Kak ya. Nah itu tadi ada beberapa soal mengenai gangguan reproduksi wanita. Semoga nanti di soal Kakak bisa membedakan masing-masing dari eh, gangguan tersebut seperti itu. Oke Kak, itu tadi beberapa soal mengenai gangguan reproduksi wanita. Semoga nanti
Kakak bisa menjawab dengan baik soalnya ya, dan Kakak bisa menemukan clue-clue sehingga Kakak bisa benar menjawab soalnya. Nah, ikuti terus YouTube aku, nonton terus sampai habis, jangan bosan-bosan ya Kak, biar aku bisa semangat bikin konten lagi. Oke, Assalamualaikum, semoga bermanfaat.